Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sama saya Anissa. Didengerin, pasti asyik. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama salah seorang perawat yang dia dinas di rumah sakit yang pernah nanganin COVID juga. Welcome, Siti Rahmaniatul Mukminah. Dengerin, pasti asyik. Ya. Hai. Dia lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Sehat, alhamdulillah. Udah lama nih gak ketemu ya. Basa-basi banget. Bu, iyalah. Iyalah kan lo sibuk sama ngurusin pasien-pasien kan? Iya kan? Ya. Ya. Sempet ngurusin pasien COVID juga kan? Iya nggak, Arno? Iyalah. Yoi. Gimana perasaannya? Yes. Waktu itu Sekarang semuanya. Oh, sekarang semuanya. Waktu itu gue waktu lu ngirim WA aja, gue juga deg-degan tahu. Apalagi kata lu, gue panas nih badan gue, doain ya. itu takut beneran ya nih. Pertama yang gue takutin karena gue belum kawin, men, serem banget gila. Serius dong. Enggak itu Ya, maksudnya. serius, ya? Jadi kondisi di rumah sakitnya tuh gimana? Kayak mencekam gitu? Apa kayak biasa aja? Tapi lebih gimana? Ini jawabnya serius nih. Ya, up to you. Pengalaman lu aja. Nih ya, pengalaman banget pas bener-bener sebenarnya semua sekarang kan sistemnya semua rumah sakit wajib menerima menerima pasien COVID karena rumah sakit yang dituju pemerintah pun tidak bisa menampung sebenarnya. Dan sebenarnya angka positif, angka PDP, ODP atau yang positif pun sebenarnya itu kalau menurut gue sih faktanya lebih banyak yang tidak terhitung dari hitungan pemerintah. Karena semua jadi sebenarnya emang kita ini juga harus safety sih. Karena pasien COVID itu kadang ya itu emang tidak bergejala. Kita nggak tahu pasien yang kita hadapin saat ini yang ada di depan mata kita dia terpapar atau enggak, atau dengan pasien yang imunnya rendah, pasien yang datang ke rumah sakit itu kan pasti dengan apa ya, emang mereka datang ke rumah sakit emang karena sakit, imunnya lagi rendah, jadi gampang terpapar gitu sih sebenarnya. Sebenarnya mau nggak di ruangan khusus COVID pun atau di ruangan yang biasa pun ancamannya resikonya menurut gue sih sama. Bedanya kalau yang di COVID itu dia udah ketahuan diagnosanya, oh lu COVID gitu, lu sakit, jadi kita harus lebih safety. Beda sama yang kayak di poli atau di perawatan yang kita kira, yang kita masih observasi yang dia demam yang tiba-tibanya dia COVID. Yang kita lihat hasil labnya dia apakah dia demam berdarah atau dia tipes, karena kan gejala salah satunya kan demam gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang sih semua tempat beresiko menurut gue, apalagi yang benar-benar gimana ya, benar-benar dia harus emang beda sih, jadi susah sih sebenarnya. Kita bingung kita mau kerjanya pakai hati atau benar-benar emang mau sebatasnya kerja. Karena kan kita benar-benar minimal kontak. Kalau misalnya di perawatan pun kita kontak cuman 1 kali, dan itu kita lakuin ibu ada keluhan apa gini gitu. Berarti sekarang semua perawat mau di bagian apa pakai APD? Semuanya karena ngejaga pasti yang ya kayak kejadian aja dia kayak yang di berita-berita di bandara, di stasiun tiba-tiba dicek rapid hasilnya positif. Sebenarnya rapidnya positif pun enggak pasti kalau di swabnya itu dia positif gitu. Belum pasti di swabnya, lebih pastinya sih ya di swab COVID. Oh, tapi kalau misalnya gini, perawat yang masuk ke ruangan COVID itu sama perawat yang biasa jaga di depan misalnya, itu APD-nya sama? Apa ada, kalau misalnya masuk ke ruangan COVID itu APD-nya lebih lebih lengkap lagi atau gimana? Apa sama aja semuanya? Kan ada yang pakai kacamata itu ya? Sekarang kalau
Sebenarnya sih kalau misalnya untuk yang di poli-poli aja nih pakai face shield, baju APD, saya sih sebenarnya cukup karena kan kita minimal kontak kan, dan kita pun ngelihat kondisi pasiennya bukan yang jelek kayak gimana. Sebenarnya yang bikin gimana ya, yang bikin dia jelek itu angka kematiannya tinggi karena dia ada penyakit penyerta namanya. Jadi misalnya gini, kayak gue aja nih, nyokap gue ada diabetes, ada darah tinggi. Setiap gue pulang, gue pasti takut. Gue nggak pernah saliman yang biasanya gue saliman, yang biasanya gue ya itu ini itu dulu. Sekarang mah ya udah nyampe rumah, kamar mandi, cuci baju, semuanya gitu. Sebenarnya yang bikin angka kematian tingginya, yang bikin angka kematian yang tinggi sih itu penyakit penyertanya, yang punya sakit jantung, yang asma, atau yang kanker itu kan dia ada penyakit penyertanya. Kalau untuk APD-nya, karena kan dia kalau misalnya di ruang COVID kan benar-benar tahu nih, oh iya dia pasien positif COVID, kan APD-nya makin lengkap. Kalau misalnya kayak petugas informasi yang cuma daftarin, dia cukup pakai face shield aja. Face shield itu apa, Mak? Dan sebenarnya pakai sarung tangan ke mana-mana juga sebenarnya itu malah menimbulkan banyak kuman sih kalau menurut gue. Lebih baik mendingan kita cuci tangan habis ngapain, cuci tangan. Di safety kalau menurut pendapat gue sendiri, daripada pakai sarung tangan kemana-mana. Ya benar. Terus di rumah sakit lu sendiri banyak gak? Misalnya kan sekarang kan lagi tren banget ya sama COVID kan, itu pasien-pasien yang lain selain COVID juga banyak yang berobat. Maksudnya penyakit-penyakit lain gitu banyak berobat, apa mereka justru malah takut ke rumah sakit? Ada beberapa poli yang dibatasin sih, ada beberapa dokter. Jadi kalau misalnya dokter-dokter yang cukup lanjut usianya, yang udah masuk dalam kategori geriatri itu tidak diizinkan praktek dulu. Dalam kategori apa? Dalam kategori umurnya lanjut usia geriatri. Udah masuk kategori ini. Itu nggak praktek dulu. Terus kayak periksa hamil, kalau misalnya nggak urgent, itu paling 2 bulan sekali. Atau kalau misalnya dia ada keluhan baru datang gitu. Berarti sekarang yang ke rumah sakit rata-rata semuanya yang mengalami gejala COVID? Mayoritas sih dulu sih kayak gitu, tapi sekarang kayaknya semuanya udah biasa aja sih kalau menurut gue. Sekarang mah udah ngerasanya ya udah kayak nggak ada pandemik kalau sekarang mah. Jadi udah nggak setakut dulu pas awal-awal gitu ya? Lu juga kan dulu takut loh kan? Awalnya takut banget, gila, sumpah takut setengah mati karena yang bikin gue takut, gue pulangnya ke rumah, ada orang tua yang umurnya pun udah masuk dalam kategori geriatri yang lebih rentan terhadap penyakit. Gue nggak ngizinin mereka keluar Kok kekat sih? Nggak tahu. Wait. Kenapa ya tiba-tiba sinyalnya nggak? Sinyalnya aman-aman aja? Aman aja, sinyal gue 4G tapi gue pakai 3. Oke. Gimana tadi? Yang bikin lo khawatir karena lo kan orang tua Abi Umi kan lagi geriatri kan, terus? Iya, sebenarnya ya Umi sama Abi kan udah dalam kategori geriatri. Nah terus sebenarnya gue sih nggak begitu mengkhawatirkan bokap gue karena bokap Abi tuh nggak ada penyakit bawaan, penyerta. Oh, penyerta. Beda kayak Umi. Kalau Umi kan kalau Umi kan ada diabetes, ada darah tinggi, bikin memperburuk keadaannya. Sebenarnya kalau misalnya kita yang sehat-sehat aja kita terpapar, sebenarnya nih kita terpapar sama virus COVID. Imun kita bagus, kita nggak ada penyakit penyerta, kita bisa lawan, sebenarnya sih bisa sembuh gitu. Yang gue khawatirin nyokap gue, karena nyokap gue ada diabetesnya, ada darah tingginya, udah kena serangan juga, itu kan yang bikin memperberat si sakitnya kan gitu. Jadi kalau misalnya nyampe rumah udah tuh gue udah langsung mandi, pakaian gue cuciin semuanya gitu. Tapi di sana lagi merawat pasien COVID juga? Sekarang sih gue udah nggak ada. Maksudnya di rumah sakit itu udah nggak ada pasien COVID nih? Nggak tahu masih ada atau enggaknya yang positif, tapi terakhir kabarnya sih yang positif udah pada pulang semua, tapi nggak tahu yang PDP. Karena kan itu kan maksudnya ini ya, rumah sakit swasta kan?
swasta. Mm-mm. Terus kalau misalnya itu kan lebaran, berarti nggak ngaruh dong. Lebaran tuh biasanya gimana sih kalau rumah sakit? Waktu itu soalnya nenek gue pernah kan dirawat pas mau lebaran. Terus tuh disaranin buat pulang dulu katanya soalnya di sini nggak bakalan ada orang gitu. Tergantung sistem manajemen rumah sakitnya sih kalau menurut Beda-beda gue. ya? Kalau misal beda-beda. Kalau gue kan sekarang penempatannya di poli nih. Kalau gue kan di poli kalau tanggal merah sama Minggu tanggal libur. merah sama hari Minggu kan pasti libur. Kalau misalnya yang di Pertan, kamar bersalin, Oka itu kan mereka simpan. Dan itu ya kerja seperti biasa aja, shift-shiftan, nggak ada bedanya. Paling bedanya kalau bedanya sekarang lagi pandemik ya paling lebih safety aja. Lebih safety. Ya, tapi lu nggak tahu juga ya, maksudnya di rumah sakit yang lagi banyak COVID-nya itu mereka gimana gitu, Idul Fitrinya. Setahu gue kayak rumah sakit SS, rumah sakit itu kan rumah sakit rujukan pemerintah. Setahu gue sih mereka pasti masih menjalankan, pasti shift-shiftan kayak gitu mah. Berarti nggak begitu berpengaruh sama kerjaan dong ya? Maksudnya waktu awal-awal aja nih mereka keteteran, makanya lu yang seharusnya nggak tugas di penerimaan COVID ini aja sampai dialihin buat menerima COVID gitu. Kalau sekarang udah rada mereda sedikit gitu. Sekarang sih malah gue nggak tahu ya, gue nggak tahu di keadaan di rumah sakit rujukan, tapi kalau misalnya di rumah sakit yang tempat gue kerja, kalau untuk sistemnya sih semuanya sama. Untuk sistemnya kita masih ada screening COVID, kita masih menyediakan ruang yang buat untuk pasien yang suspek COVID. Karena kan kita nggak bisa bilang dia positif COVID kalau kita nggak ada data penunjangnya kan. Jadi untuk yang suspek kita jadiin satu ruangan gitu biar dia tidak menularkan. Yang suspek tuh PDP bukan? Ya. Berarti dirawat di sana juga. Iya. Sampai hasilnya keluar. Sampai hasil swabnya keluar. Kalau misalnya swabnya positif ya udah kita pindahin bareng-bareng sama rumah sakit rujukan. Iya, kadang kalau misalnya memang rumah sakit rujukannya kan kemarin full. Jadi ya mau nggak mau kita rawat kan nggak mungkin. Gitu. Pasien jelek kita suruh pulang. Iyalah. Nggak mungkin. Berarti itu kalau yang udah positif lu rawat, tapi jarang ada yang dirujuk. Kalau misalnya sampai harus dirujuk itu biasanya pasien itu yang mana? Yang ada bawaan penyakit itu kali? Tergantung kondisi sih. Sebelum rumah sakit rujukan pemerintah penuh tuh semuanya pasti kita rujuk. Sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan semua rumah sakit harus siap menerima pasien COVID itu, sebelum itu pasti kita semuanya. Tapi karena memang rumah sakit pemerintah sudah penuh, ya mau nggak mau ya kita rawat. Kan kita nggak ada pilihan lain. Iya sih. Berarti nggak bisa dijenguk, nggak bisa diapa-apain kan itu? Nggak bisa. Jadi mereka benar-benar mandiri, semuanya mandiri, kecuali kan ada levelnya tuh, ada levelnya yang untuk kalau misalnya pemburukan atau yang biasa-biasa aja, kadar asuhannya pun beda. Kadar apa? Asuhan tuh maksudnya ini treatment dia selama di rumah sakit gitu. Perawatan. Bukan asuhan keperawatannya, tata laksanaannya beda. Oh gitu. Rata-rata mereka 14 hari itu sembuh apa lebih? Tergantung juga. Tergantung, pernah ada yang sampai berapa bulan udah dicek lagi swabnya masih positif. Kan kita bisa mulangin pasien tuh kalau udah 3 kali atau 4 kali negatif gitu baru kita pulangin. Kalau 1 kali nggak kita pulangin. Berarti dari pertamanya tadi positif ke hasil kan dirawat, terus hasil swab selanjutnya itu 14 hari baru dites lagi. Ya kan? Kalau udah pertama kali tes terus dia negatif, tes ke selanjutnya buat tentuin dia negatif lagi apa enggak, berapa hari itu jaraknya? Nunggu 14 hari lagi atau gimana? Kita enggak nunggu 14 hari, kita lihat KU-nya dulu. Lihat KU-nya, kalau misalnya KU-nya bagus, keadaan umum. Oh, keadaan umum. Kalau misalnya itu tapi enggak hari sekarang cek, besok kita cek lagi, enggak, paling jeda berapa hari kita cek lagi gitu. Terus nanti kalau misalnya dia diizinkan pulang ya udah, dia sebelum meninggalkan rumah sakit tuh dia mandi dulu. Jadi di ruang perawatan itu ada kamar mandinya, dia harus mandi dulu.
harus di keluar dari rumah sakit harus bersih, jadi biar dia tidak memaparkan ke anggota keluarganya. Itu kalau misalnya kayak gitu dia pulang udah sendiri, maksudnya dijemput atau kayak angkutan sendiri berarti kan? Orang udah sembuh gitu ya? Iya, udah bukan sampai. Ya, kenapa? Kejeda. Ya, itu kalau misalnya mereka udah sembuh pulang pakai angkutan sendiri kan berarti? Enggak, maksudnya orang apa sih lah? Keluarganya nggak boleh ke rumah sakit, misalnya dia yang harus pulang sendiri gitu, nggak ada yang boleh, kan bisa kalau kita pulang dijemput gitu, ini nggak ya? Dijemput paling janjian di bawah kali ya, di lobi. Jarang sih yang kita suruh naik ke atas, jadi naik ke bawah. Kalau misalnya keadaan dia bagus ya udah kita jelasin obat, dia pulang sendiri. Tapi kalau misalnya yang masih rada lemes-lemes gitu, kita kan ada transporter. Transporter itu khusus yang mobile ke sana ke sini. Jadi kalau untuk perawat COVID ya udah, lu kerja di situ, lu netep di situ. Kalau lu butuh apa-apa, nggak ngomong. Jadi nanti ada transporter yang Nganter-nganterin. yang mobile. Beda sama ambulan ya, bukan ambulan. Bukan, beda. Transporter tuh orang sih. Jadi tugasnya dia tuh cuman mobile, mana yang dibutuhin. Karena kan kalau udah lu udah di situ, ya udah di situ aja. Kalau udah pakai APD lengkap ya udah emang di situ, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya bener-bener jaga di situ. Dia nggak kemana-mana sampai dia mandi, dia sih. Gue juga kan di rumah sakit mandi dulu, jadi gue nyampe rumah gue mandi lagi, keramas lagi. Oh gitu, mandi sama keramas mulu ya, udah kayak ngapain ya? Kalah, makanya kata gue kan kalah pengantin baru. Udah gitu kalau misalnya lagi di ruang isolasi gitu, mereka ngapain kebanyakan? Olahraga? Kadang mereka pada sharing-sharing sih satu sama lain, pada cerita-cerita ya, main HP ya. Kadang ada yang dikasih buku sama keluarganya, tergantung pesanannya mereka, tergantung ininya mereka. Jadi biar mereka juga nggak bete kan, nggak ngerasa terpuruk dengan penyakitnya. Kadang kan emang kalau misalnya pasien yang positif COVID kan kadang psikisnya pun terganggu. Jadi ya kita pengen kesini, kita kasih support gitu. Karena kan semakin dia cemas, kadar imunnya semakin menurun. Jadi mendingan kita kasih support. Jadi dia bahagia, ada feel bahagianya, feel senangnya, nggak bete. Ya, jadinya kan dia cepet sembuhnya gitu. Ada kegiatan olahraga bareng atau apa gitu nggak? Kayak di mana ya, di Wisma gitu kan? Apa itu karena banyak orang kali ya? Nggak tahu deh, gue kurang tahu kalau yang di Wisma. Tapi kalau yang di sini sih ya udah satu ruangan, ya udah gitu aja. Satu ruangan kan berapa orang? Tergantung sih, ada yang 4, ada yang 5, disekat-sekat gitu. Tapi sekat. Kalau dia bagus sih kita nggak pakein infusan. Oh gitu, jadi kayak cuma isolasi. Jadi kayak nginep aja gitu ya. Kalau yang keadaan umumnya bagus ya, tapi kalau misalnya keadaannya jelek ya observasi, pakai ventilator, pakai monitor. Yang keadaannya udah jelek sih beda lagi. Itu misalnya nih kayak gitu tuh, satu ruangan kan 4 orang. Berarti dia yang jaganya berapa orang? Maksudnya maaf, sebelum itu ruangan di rumah sakit lu pertamanya memang udah banyak ruang isolasinya atau ternyata sempat kekurangan terus bikin ruang isolasi baru atau gimana? Itu ruang isolasi dadakan, dibikin dadakan. Isolasi dadakan juga. Dibikin buat khusus pasien COVID. Soalnya kalau misalnya dicampur sama yang lain kan dia takut memaparkan. Jadi bener-bener dibikin ruangan baru buat yang ODP. Pertamanya rumah sakit punya berapa ruang isolasi sih biasanya? Tergantung rumah sakitnya, tapi kalau di sini ya. Kalau di situ ada berapa ruang isolasinya? Pertama banget sebelum ada yang COVID itu. Pertama ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Terus dia bikin yang baru tuh berapa ruangan? 1 lantai. Oh jadi selantai itu khusus semuanya yang COVID? Gedung baru, kita pakai gedung baru. Oh, memang ada gedung baru? Emang posisinya kita lagi pembangunan. Terus ya udah dibikin 1 lantai aja terus begitu. Berarti nih ya udah lah ya, berarti menurut lo nih
sebagai seorang perawat, kapan corona akan berakhir? Corona akan berakhir kalau warga Indonesia sadar akan hal itu. Sekarang kita lihat aja kondisinya saat ini, semakin PSBB dilonggarkan, semakin semua tempat rame gitu. Ya gue sih pikirnya itu pandemik masih pasti bakalan lanjut. Sekarang lu perhatiin aja, emang sekarang ini apa di berita-berita keluar kadar yang positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh udah nggak ada lagi infonya ke kita, entah memang pemerintahnya yang menutupin atau memang entah apa, gue juga nggak tahu. Tapi masyarakat Indonesia tuh gue ngerasanya sadarnya tuh, tingkat kesadarannya tuh memang sedikit banget, kurang banget. Kayak gue aja di jalan kerja bisa sampai macet, masih ada kategori macet. Sebenarnya yang kemarin udah mulai menurun kan, kadar yang meninggalnya pun sampai sempat yang meninggal 8 orang doang kan. Kadar sembuhnya banyak, kadar yang positifnya pun sedikit, sudah mulai menurun. Ternyata PSBB-nya dilonggarkan. Ya udah semakin banyak yang positif. Kayak gue dapat berita di bandara dicekin yang positif 40. Itu cuma di bandara doang. Kita nggak tahu di tempat umum yang mana kalau dicekin. Di pasar didapetin, di stasiun pun didapetin positif. Yang kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu kan sekarang pencapaiannya terhitung atau enggak. Ya kalau misalnya masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya hidup sehat untuk menghindari penyebaran virus, niatnya semua sama untuk memutus rantai, ya gua rasa sih Juni pun mungkin kelar. Tapi kalau ngeliat kondisi sekarang sih, ya Allahualam, gue juga nggak tahu itu bakalan berlanjut sampai kapan. Jadi perawat itu udah ngerasa jenuh apa gimana maksudnya mereka menghadapi ini kan? Maksudnya udah mereka berjibaku, terus ternyata tadi yang kata lu bilang PSBB dilonggarin dan sebagainya, bikin nggak tahu kapan berlalu gitu. Lebih ke capek hati sih ya. Kalau jadi semua yang dilakuin ya kayak sia-sia, ya percuma. Jadi ya lu sakit kita obatin gitu-gitu aja terus tanpa dia mencegah. Capek lah kita. Kalau misalnya gue kan sistemnya dia yang masih bisa pulang ya kalau gue di sini, karena posisi gue di sini, keadaan gue di sini nggak separah yang rumah sakit rujukan. Iyalah pasti. Kalau rumah sakit rujukan kan yang benar-benar harus stay di sana. Kalau gue cuman yang 4 hari masuk, 14 hari libur. Gue cuman gitu doang. Terus gitu. Dia jadi siklusnya tuh ganti-ganti orangnya. Jadi semaksimal mungkin dibikin karyawan tuh nggak terlalu capek. 14 hari masuk, 14 hari libur. Ya. Tapi sekali masuk jam kerjanya kayak biasa. Maksudnya nggak ada penambahan jam kerja. Nggak ada, kayak biasa, pagi, siang, malam. Nggak kayak waktu itu gue pulang subuh itu udah nggak ada lagi kayak kerja kayak gitu tuh. Jadi kerjanya bener kerja waktu jam kerja pada umumnya. Kalau misalnya yang gue di sini sih gue rasanya ya kita kan nggak nanganin yang separah rumah sakit rujukan. Jadi kalau menurut gue yang rumah sakit rujukan pun mungkin ke perawatnya, dokternya juga pada capek sih ya, kasihan mereka udah nggak ketemu sama keluarganya, udah dari jauh-jauh ngerawat, nggak boleh pulang, mereka isolasi diri di asrama satu tempat. Rasa kangen pasti ada, rasa pengen kumpul sama keluarga ada, apalagi sekarang momennya Ramadan, mau Lebaran, tinggal hitung beberapa hari lagi dan mereka tetap belum diizinkan pulang, karena kan kita tuh diizinkan kerja lagi kalau misalnya kita udah cek lab kan, kita swab. Kita lab. Kalau kita udah hasilnya kita bagus, kita diizinkan lagi untuk kerja. Tapi kalau misalnya hasilnya kita nih 14 hari kerja, 14 hari libur, kita cek. Kalau misalnya dia marah-marah, kita ditambah istirahatnya. Tapi kalau misalnya kita sehat-sehat aja, kita masuk kerja biasa. Sebenarnya sekarang lebih dilonggarin kadar kerjanya. Oke lah. Itu cerita-cerita di rumah sakit. Semoga corona udahan, semoga perawat-perawat di sana juga sehat terus. Asyik kan?
Thank you.